Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyoroti penampilan Tom Haye dan rekan-rekannya saat mengalahkan PSM Makassar yang membuat Maung Bandung kembali menempati puncak klasemen Super League. Kemenangan atas PSM dalam laga tunda yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu malam membawa Persib ke posisi teratas klasemen Super League. Satu-satunya gol dicetak oleh Andrew Jung yang menjadi penentu kemenangan dalam pertemuan dua klub yang memiliki sejarah panjang persaingan. Meskipun Jung gagal memanfaatkan penalti, ia kemudian berhasil menyundul bola hasil sepak pojok dari Tom Haye. Saya sudah bilang sebelumnya bahwa pertandingan melawan PSM Makassar akan sulit dan itu terbukti. Kami tidak berhasil memanfaatkan penalti, tapi bersyukur bisa mencetak gol di babak pertama, ujar Hodak dalam konferensi pers pasca laga, dikutip dari situs resmi Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga memberikan pujian kepada para pemain atas kemenangan tersebut. Di babak kedua, kami sedikit menurun. Lawan memiliki banyak peluang terutama dari bola mati. Tapi saya bangga dengan performa semua pemain, khususnya lini pertahanan, tambahnya. Saat ini, Persib menempati posisi pertama klasemen sementara Super League dengan 34 poin, sama dengan Borneo FC. Namun, Persib berada di atas Borneo karena unggul dalam head-to-head. Meski demikian, posisi Persib belum sepenuhnya aman, karena Borneo akan bertanding melawan Malut United pada Minggu siang. Jika Borneo meraih poin, mereka berpotensi menggusur Persib dari puncak klasemen. Alveandra Dewangga tampil apik selama 74 menit saat membantu Persib Bandung meraih kemenangan 1-0 atas PSM Makassar. Dalam pertandingan ini, pemain asal Semarang itu beberapa kali menunjukkan kemampuannya dalam melakukan lemparan jauh yang berpotensi membahayakan gawang lawan. Keahlian ini menjadi nilai tambah bagi Dewa, yang kini semakin dipercaya Bojan Hodak untuk bermain sebagai bek kiri. Dewa kini telah tampil di 4 dari 5 laga terakhir Persib di Super League, semuanya sebagai bek kiri. Kondisi ini membuat Bojan Hodak memiliki dua pemain di kedua sisi pertahanan yang mahir dalam lemparan jauh, dengan Dewa di kiri dan Robbie Darwish di kanan. Sebelum Dewangga menjadi senjata long throw in Persib, kemampuan ini sempat menimbulkan ancaman bagi Maung Bandung. Saat masih membela PSIS Semarang pada Liga 1 2022-2023, Dewangga menciptakan gol unik pada menit ke-87 saat Persib unggul 2-1. Dari sisi kanan pertahanan Persib, Dewangga melemparkan bola dari luar lapangan. Bola meluncur deras dan kiper Persib, Ima Dewirawan, gagal menangkapnya. Namun, gol sempat dianulir setelah diskusi dengan asisten wasit karena menurut IFAB Laws of the Game 2022-2023 Law 15, gol tidak bisa dicetak langsung dari lemparan ke dalam. Pada awal musim 2025-2026, Bojan Hodak belum terlalu fokus pada potensi lemparan jauh dari kedua pemainnya. Ia lebih menekankan agar mereka bersaing untuk mendapatkan posisi di starting XI. Yang pertama dari mereka adalah bagaimana bisa masuk ke 11 pemain pertama, ujar Hodak pada Agustus 2025. Jika Dewangga semakin sering bermain, Robbie Darwish masih menjadi pelapis bagi Eliano Reinders atau Kakang Rudianto. Pertanyaannya sekarang adalah, kapan Persib bisa memanfaatkan lemparan jauh dari kedua sisi secara bersamaan? Kemungkinan waktunya tidak akan lama lagi. Stadion Gelora Bandung Lautan Api kini menjadi markas paling tangguh bagi Persib Bandung sepanjang musim 2025-2026. Persib tampil sangat dominan ketika bermain di GBLA. Korban terbaru mereka adalah PSM Makassar, yang menyerah 0-1 saat bertanding di kandang Persib pada Sabtu malam. Hingga saat ini, Persib belum pernah menelan kekalahan di GBLA. Satu-satunya hasil yang tidak menang hanyalah imbang di laga kandang perdana mereka di AFC Champions League 2 saat ditahan Lion City Sailors 1-1 pada 18 September 2025. Di luar itu, Persib berhasil meraih kemenangan di semua pertandingan kandang lainnya, yakni 10 kemenangan dan 1 imbang, termasuk rekor sempurna di Super League 2025-2026. Di ajang AFC 2, Persib meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang.
menunjukkan konsistensi anak asuh Bojan Hodak sepanjang musim. Selain rekor kemenangan, Persib juga menunjukkan pertahanan yang solid di GBLA. Tim asuhan Bojan Hodak baru kebobolan 3 gol di kandang sendiri dan tidak pernah kebobolan lebih dari 1 gol dalam satu laga. Hal ini membuat mereka mengamankan 8 clean sheet selama musim ini, membuktikan kemampuan memaksimalkan laga kandang. Persib sudah lama tidak merasakan kekalahan di GBLA. Terakhir kali mereka kalah adalah pada 17 Januari 2025, saat dikalahkan Dewa United 0-2. Sejak itu, Persib sudah melewati 18 pertandingan beruntun tanpa kalah di stadion dengan kapasitas 35.000 penonton ini. Namun, tantangan besar menanti pada 11 Januari 2026, ketika Persija Jakarta akan menjadi lawan di laga terakhir putaran pertama Super League 2025-2026, menguji dominasi Persib di kandang sendiri. Keputusan Persib Bandung menunjuk Federico Barba sebagai kapten saat menghadapi Bayangkara FC pada pekan ke-15 Super League 2025-2026 sempat menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, bek asal Italia itu tergolong pemain baru di skuad Maung Bandung, baru bergabung pada awal musim. Namun, Barba berhasil membungkam keraguan dengan menunjukkan kepemimpinan yang tenang dan performa yang solid di lapangan. Penunjukan ini ternyata didasarkan pada pertimbangan matang dari pelatih dan pemain. Kapten utama Persib, Mark Klok, harus absen karena cedera, sehingga tim memerlukan pemimpin alternatif di laga krusial demi mempertahankan posisi di papan atas klasemen. Klok menegaskan bahwa pemilihan Barba bukan keputusan spontan. Ia ikut serta dalam diskusi bersama pelatih Bojan Hodak untuk menentukan siapa yang paling layak mengenakan ban kapten. Secara struktur tim, Beckham Putra merupakan kapten kedua, tetapi keputusan taktik membuatnya harus memulai pertandingan dari bangku cadangan. Ya bagus Barba jadi kapten, ujar Klok menunjukkan dukungannya. Dalam situasi itu, Barba dianggap sebagai pilihan paling tepat. Pengalamannya bermain di sepak bola Eropa menjadi nilai tambah yang sulit diabaikan. Menurut Klok, Barba memiliki karakter kepemimpinan yang jarang dimiliki pemain baru. Tenang, komunikatif, dan mampu menciptakan rasa nyaman bagi rekan setim. Saya bicara sama Bojan, rekomendasi siapa? Beckham setelah saya kapten. Siapa lagi bisa? Jelas pemain berusia 32 tahun tersebut. Kepercayaan itu terbukti tepat. Barba mampu menjalankan peran kapten dengan baik dan membawa Persib meraih kemenangan atas Bayangkara FC. Konsistensinya berlanjut ketika ia kembali dipercaya sebagai kapten dalam kemenangan Persib atas PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. 2 laga sebagai kapten, 2 kemenangan, membuktikan bahwa Barba bukan sekadar pengganti sementara, tetapi sosok pemimpin yang bisa diandalkan. Pengalamannya di klub-klub Eropa menjadi modal penting dalam menghadapi tekanan pertandingan besar. Karakternya yang santai namun cerdas dalam membaca permainan, membuatnya cepat beradaptasi dengan Persib, meski masih baru. Dia main di klub luar biasa, punya karakter dan juga rileks, tapi pintar. So kita boleh pilih Barba, ujar Klok. Kini, Federico Barba bukan lagi sekadar bek baru di lini pertahanan Persib, tetapi telah membuktikan diri sebagai kapten yang mampu menjawab kepercayaan dengan kemenangan. Krisis lini depan tengah melanda Persib Bandung. Cedera yang menimpa beberapa penyerang utama membuat manajemen Maung Bandung bergerak cepat mencari solusi. Nama besar Romelu Lukaku, striker Napoli asal Belgia, kini menjadi target utama klub dalam upaya memperkuat serangan menjelang putaran kedua Liga 1 2026. Menurut sumber internal klub, Persib telah mengirim tim negosiasi awal untuk menjajaki kemungkinan mendatangkan Lukaku sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim. Situasinya memang mendesak. Kami ingin menambah kualitas di lini depan dan Lukaku adalah salah satu opsi yang menarik, ujar sumber tersebut yang meminta namanya dirahasiakan. Lukaku sendiri saat ini bermain di Serie A bersama Napoli dengan catatan gol yang cukup impresif musim ini. Meski kontraknya masih berjalan di Italia, kabar dari Eropa menyebutkan bahwa sang pemain terbuka untuk opsi baru jika ada proyek menarik di luar negeri. Rumor ini semakin memperkuat spekulasi tentang kepindahan potensial ke Indonesia, sesuatu yang akan menjadi gebrakan besar dalam sejarah Liga 1. Jika kesepakatan ini terwujud, Lukaku akan menjadi salah satu pemain asing paling terkenal yang pernah bermain di tanah air.
Persib Bandung sebelumnya dikenal agresif dalam mendatangkan pemain internasional, namun nama sebesar Lukaku tentu akan menambah daya tarik klub, baik di tingkat lokal maupun regional. Di media sosial, penggemar Persib langsung ramai berspekulasi soal kemungkinan Lukaku memperkuat tim kebanggaan mereka. Banyak yang berharap kehadiran striker asal Belgia ini bisa meningkatkan daya gedor Persib, serta membawa klub kembali bersaing di papan atas Liga 1. Sementara itu, pelatih Persib menurut sumber dekat, tengah menyiapkan skema adaptasi untuk pemain asing bintang tersebut. Kami harus memastikan Lukaku bisa cepat beradaptasi dengan gaya permainan di Liga 1, karena tempo dan strategi berbeda dengan Serie A, ujar sumber tersebut. Manajemen Persib hingga kini belum memberikan konfirmasi resmi, namun rumor ini dipastikan akan menjadi salah satu cerita transfer paling menarik di tanah air pada musim 2026. Para pengamat sepak bola bahkan menilai, jika berhasil, langkah ini bisa mengubah persepsi tentang kualitas Liga 1 dan membuka jalan bagi kedatangan bintang-bintang Eropa lainnya.